Baik, salam. Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Injil Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayat 20. Kita akan membacanya mungkin satu orang satu ayat. Saya akan membacanya yang pertama untuk kita. Di atas perikop, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sungguh mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Sebelumnya Yesus menyatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawab, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Maka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang kerasukan setan itu dan tentang nabi-nabi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, baik Bapak, saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema Yesus dan setan-setan. Ya, Yesus dan setan-setan. Bapak, saudara-saudara sekalian, juga ini pertama kalinya saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Syukur kepada Tuhan, saya boleh berbicara menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca teks yang kita perhatikan saat ini, kita melihat satu cerita di mana Yesus berjumpa dengan setan di tepi danau Gerasa, di mana Yesus baru saja turun dari perahu. Orang yang kerasukan setan itu mendatangi Yesus.
Dan beberapa saat kemudian Yesus melepaskan dia dari setan-setan yang merasuki dia. Karena itu pada kesempatan ini saya tidak akan membahas seluruh teks ini karena ini sangat panjang. Tetapi saya akan menyoroti hanya beberapa hal saja di dalam bacaan ini. Yang pertama, saya ingin kita mempelajarinya yaitu penderitaan orang yang dirasuk setan. Penderitaan orang yang dirasuk setan. Ada beberapa penderitaan yang dialami oleh orang yang dirasuk setan. Yang pertama, orang yang dirasuk setan itu menderita secara psikis atau secara psikologis. Mari kita memperhatikan ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ayat 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan seterusnya. Jadi kita melihat di sini bagaimana orang yang dirasuk setan ini dibawa oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang sepi untuk dia tinggal seorang diri di sana. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup sendiri saja itu sudah luar biasa penderitaannya. Bagaimana kalau kita diseret oleh setan dan tinggal sendirian di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang tandus di atas bukit-bukit sendirian, diseret oleh setan kemana-mana. Ini merupakan sebuah penderitaan yang sangat hebat yang dialami oleh orang yang kerasukan setan. Yang kedua, orang ini juga menderita secara fisik. Selain setan itu membawa dia ke tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat di mana dia tinggal seorang diri di sana. Setan pun membawanya bukan hanya untuk membawa dia ke tempat-tempat yang sepi saja, tetapi setan juga menyiksanya di setiap saat. Mari kita melihat masih di ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi dia jalan-jalan sambil berteriak di tempat-tempat yang sepi, yaitu di pekuburan, di tanah-tanah yang tandus, lalu sambil memukuli dirinya dengan batu. Ini setan sangat jahat ketika ia diperkenankan atau diizinkan untuk merasuk manusia. Setan begitu jahat, dia menyiksa dengan begitu hebat. Namun yang menarik di sini juga orang yang kerasukan ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat supranatural, di mana ia memiliki tenaga yang sangat kuat sehingga ia tidak dapat dijinakan ataupun diikat dengan rantai. Ayat 3 dan 4. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Jadi orang yang dirasuk setan itu menjadi seorang yang sangat kuat. Ingat, ini bukan karena orang yang kuat, tetapi karena ada setan di dalamnya, sehingga dia menjadi begitu kuat, sehingga rantai saja dia sanggup putuskan. Jadi untuk menahan dia, tidak ada lagi satu orang pun yang cukup kuat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tanpa penjelasan yang cukup dalam, kita bisa melihat bahwa setan itu begitu jahat dan kejam. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan bersekutu dengan setan, atau jangan menjalin hubungan dengan setan. Misalnya, kalau kita sakit, pergi ke dukun, dan lain sebagainya. Kita mau dapat kedudukan, kita pergi ke orang pintar untuk memperoleh kedudukan. Ingat bahwa setan bisa memberikan engkau sesuatu yang engkau inginkan, tapi ingat, setan pasti akan memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dirinya daripada itu. Tapi ada orang berkata bahwa itu semua terjadi. Orang yang sakit pergi kepada dukun, lalu dibikin oleh dukunnya sembuh. Kalau kita melihat begini, setan yang baik atau jahat? Lalu orang itu bilang, setan itu baik. Ya, karena apa? Dia sembuhkan orang.
Tapi ingat saudara-saudara sekalian, mungkin di dalam pandangan sekilas dia menyembuhkan orang, itu kelihatannya baik. Tetapi sesungguhnya itu jauh lebih jahat. Karena apa? Dengan saudara disembuhkan, saudara akan lebih percaya lagi dengan perdukungan, dengan ilmu-ilmu yang dipakai oleh orang-orang pintar untuk menyembuhkan. Itulah alat-alat yang dipergunakan oleh setan untuk menjatuhkan kita, sehingga kita percaya kepada hal-hal seperti itu. Dan dengan percaya, kita akan makin disesatkan oleh setan. Karena itu, sampai di sini saya mau mengatakan bahwa tidak ada setan yang baik. Tidak ada setan yang baik. Setan semuanya jahat, dan jikalau dia mendapat kesempatan, dia akan menyiksa dengan begitu hebat. Ingat kisah Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan, mengalami ujian dari setan atau cobaan dari setan, Ayub begitu menderita, diserang oleh setan. Jadi ketika setan mendapat kesempatan, dia tidak akan bekerja dengan setengah-setengah. Dia akan bekerja maksimal, dan dia akan membuat orang yang dia ingin membuatnya menderita. Dia akan bekerja sedemikian rupa sehingga sangat menderita. Ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh setan. Pencobaan pertama dia gagal, pencobaan kedua dia gagal, pencobaan ketiga dia gagal. Tetapi apakah setan menyerah? Tidak. Dia mundur dan cari waktu yang lebih baik lagi. Jadi setan selalu kalau mendapat kesempatan, dia selalu bekerja dengan maksimal untuk membuat orang menderita, untuk menjatuhkan orang ke dalam dosa. Karena itu saudara-saudara sekalian, setan sangat kejam, setan sangat kuat, dan juga sangat membuat orang-orang menderita. Karena itu sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, jangan kalau saudara sakit, pergi kepada dukun, pergi kepada orang pintar, bilang ada orang yang buat dan lain sebagainya. Ingat, saudara pergi kepada setan, setan akan membuat saudara atau menipu saudara dengan begitu hebat. Itu hal yang pertama, ya. Kita melihat tadi yang pertama adalah penderitaan orang yang dirasuk setan. Dia menderita secara psikologis, tetapi juga menderita secara fisik, dan juga dia menjadi sangat kuat. Sekarang yang ketiga adalah orang yang dirasuk setan ini begitu menderita. Mengapa dia begitu menderita? Karena dia bukan dirasuk oleh satu setan saja, tetapi ia dirasuki oleh banyak setan. Ya, ayat 9. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Saudara, kalau dirasuk oleh satu setan saja, itu menderitanya bukan main. Kalau diserang oleh satu setan saja, menderitanya sudah sangat hebat. Bagaimana kalau menderita diserang oleh banyak setan? Ya, Legion ini adalah satu kumpulan tentara Romawi yang terdiri dari 6.000 orang atau 6.000 pasukan. Karena itu satu legion 6.000. Jadi orang ini bayangkan dirasuk oleh beribu-ribu setan. Betapa menderitanya dia. Dia bukan dirasuk oleh satu setan saja, tetapi oleh banyak setan. Sudah disiksa, sudah dibawa ke tempat-tempat untuk sendirian, sudah menjadi sangat kuat dan tidak ada orang yang sanggup mengikatnya. Dan setan yang merasuk dia sangat banyak, sehingga dia sangat menderita. Setannya kuat, orangnya sangat menderita. Itu yang pertama yang kita pelajari, yaitu penderitaan orang yang dirasuk setan. Yang kedua adalah Yesus dengan sepatah kata mengusir setan ini. Begitu Yesus berjumpa dengan setan-setan ini, Yesus hanya mengucapkan sepatah kata saja kepada setan-setan ini, sehingga setan-setan ini begitu gemetar,
Bahkan Yesus belum mengatakan apa-apa saja, setan sudah mendatangi Yesus dengan gemetar. Dengan gemetar lalu datang tersungkur di depan Yesus. Setannya sangat kuat, tapi baru lihat Yesus saja, ia sangat ketakutan. Ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku." Ayat 8, karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini." Jadi Yesus dengan sepatah kata mengatakan bahwa, "Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini." Setan begitu gemetar dan sangat ketakutan berhadapan dengan Yesus. Ingat, setan itu bukan tandingannya kita. Setan itu bukan lawannya kita yang kita sanggup kalahkan. Setan itu sangat berkuasa dan sangat besar juga kuasanya. Hanya memang dia tidak semaha kuasa seperti Allah. Tetapi kalau dibanding kekuatannya setan dengan kita, setan itu jauh lebih kuat daripada kita. Karena itu ketika setan bertemu dengan Yesus, setannya tersungkur dan sangat ketakutan dan memohon kepada Yesus supaya jangan siksanya. Setan bilang, "Hai engkau Anak Allah, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi." Setan omong di sini, memang setan bisa omong, bisa benar, bisa salah. Manusia omong bisa benar, bisa salah. Tetapi di sini setan omong benar bahwa Yesus Anak Allah, karena di dalam banyak ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Tetapi yang menarik di sini adalah sekalipun setan begitu kuat, begitu kejam, tapi baru dapat lihat Yesus saja, setannya sudah gemetar, ketakutan dan memohon kepada Yesus. Dan Yesus hanya mengucapkan sepatah kata saja, sudah cukup membuat setan gemetar. Kita melihat di sini, Yesus adalah Allah yang sanggup, yang sangat besar kuasanya. Atau dia Allah yang maha kuasa, yang tidak ada tandingannya di alam semesta ini. Setan pun sampai gemetar ketika ia berkata, "Hai engkau roh jahat, keluarlah daripada orang ini." Saudara-saudara sekalian, orang ini mempunyai pergumulan yang sangat besar karena dirasuk oleh setan, disiksa oleh setan. Tetapi Yesus datang dengan sepatah kata saja, ia sanggup menyelesaikan pergumulan dan persoalan yang sangat hebat yang dia alami, yaitu disiksa oleh banyak setan, dirasuk oleh banyak setan, disiksa oleh setan baik secara psikologis maupun secara fisik. Tetapi Yesus dengan sepatah kata sanggup menyelesaikan seluruh persoalannya, pergumulannya, karena dirasuk setan. Saudara-saudara sekalian, apa persoalan dan pergumulan hidup saudara yang saudara alami saat ini? Mungkin saudara merasa bahwa pergumulan itu begitu besar, bahwa masalah itu begitu besar, bahwa apapun yang saudara alami begitu berat sehingga menekan hidup saudara, sehingga saudara merasa tidak sanggup melewati semuanya itu. Ingat, Yesus sanggup menolong kita. Masalah kita tidak pernah lebih besar daripada kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau dirasuk oleh beribu-ribu setan saja, dia sanggup melepaskannya dengan sepatah kata. Masakah masalah yang engkau alami saat ini, Yesus tidak sanggup menyelesaikannya apabila engkau datang kepadanya? Saudara-saudara sekalian, mungkin saudara punya banyak pergumulan. Pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, pergumulan masa muda, pergumulan dalam pelayanan, pergumulan dalam banyak hal. Mungkin saudara mendapat masalah dan lain sebagainya. Datanglah pada Yesus yang ia sanggup menolong saudara dari segala penderitaan yang saudara alami ataupun dari segala masalah yang saudara alami.
Saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini, Yesus sanggup, Yesus sangat besar kuasanya, Yesus sangat maha kuasa, sehingga setan tunduk kepadanya. Kita melihat di sini yang pertama adalah, kalau ia sanggup mengusir setan yang begitu banyak, tidak lain, Yesus adalah Allah. Yang kedua adalah, Dia yang maha kuasa, yang bisa atau satu-satunya yang bisa menaklukkan setan dengan sepatah kata. Karena itu, janganlah mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi setan. Sebab kita begitu lemah dan rapuh, sehingga kita tidak sanggup menghadapi setan. Tetapi, bersandarlah kepada Yesus, sebab Ia saja yang sanggup mengalahkan setan. Ingat, kita anak Tuhan, kita ada di tangan Tuhan. Kita bisa menghadapi setan bukan karena kitanya yang kuat, tetapi karena tangan yang memegang kita. Itulah yang membuat kita kuat. Ya, Pak Pendeta Esra pernah mengatakan bahwa dalam satu pos pelayanan yang berdiri, dia tidur seorang diri, lalu dia melihat seekor nyamuk di tembok, lalu cicaknya mau makan nyamuknya, tetapi begitu cicak menyergap nyamuknya, nyamuknya lolos. Tahu-tahu nyamuknya hinggap di tangan. Lalu Pak Esra menangkap nyamuknya, lalu sorong ke cicaknya, lalu cicaknya kabur. Pertanyaan kita adalah, mengapa cicak bisa kabur? Apakah karena nyamuk yang mati itu, atau karena tangan yang besar itu? Jawabannya pasti karena tangan yang besar itu. Demikian pula setan bisa takluk kepada kita, bukan karena kita kuat, tetapi karena kita ada di tangan Yesus. Saudara-saudara sekalian, ingat bahwa keselamatan hanya ada di tangan Yesus. Yesus saja yang sanggup menyelamatkan kita dari segala persoalan hidup kita, dari segala masalah hidup kita. Dia saja yang bisa membawa kita keluar dari seluruh masalah. Ingat, Yesus bukan hanya memberi solusi, tetapi Yesus melepaskan kita dari seluruh pergumulan dan persoalan kita. Ingat, ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Ada sangat besar. Persoalan ekonomi mungkin manusia bisa menyelesaikannya. Persoalan sakit penyakit mungkin dokter bisa menyembuhkannya. Tapi ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Sekalipun manusia bersekolah dengan begitu tinggi dan memiliki gelar-gelar yang besar, tapi persoalan dosa tidak pernah diselesaikan oleh manusia. Sampai hari ini makin banyak orang pintar, penjara bukan makin sedikit, tetapi penjara makin banyak dan isinya makin banyak. Saudara-saudara sekalian, itu artinya bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Dosa adalah persoalan yang besar yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Tetapi Yesus Kristus sanggup menyelesaikannya dengan cara bagaimana? Dan cara dia datang sebagai manusia. Dia datang dan mati untuk dosa kita. Dia mati dan dia bangkit mengalahkan maut, menyucikan seluruh dosa di atas kayu salib, dan dia bangkit mengalahkan maut, sehingga kita yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang telah dibebaskan dari hukuman dosa. Saudara-saudara sekalian, tidak ada di antara kita yang tidak memiliki persoalan ini. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki pergumulan dosa. Kita semua pasti memiliki ini. Kita semua pasti berdosa dan sangat berdosa. Kita mungkin berpikir dengan cara saya berbuat baik supaya dosa-dosa saya diampuni. Ingat, perbuatan baik tidak pernah menyucikan ataupun mengampuni dosa kita. Karena itu dengan berbuat baik kita tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa. Hanya dengan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka Yesus akan menyelesaikan persoalan dosa, yaitu dengan cara yang mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa. Maka kata Yesus salah satunya di kayu salib adalah sudah selesai.
Apa yang selesai? Artinya seluruh hutang dosa telah selesai. Sehingga orang-orang yang percaya tidak lagi harus menanggung hukuman mereka sendiri. Tidak lagi harus menanggung hukuman, tetapi mereka boleh diganti oleh Kristus yang telah mati di atas kayu salib, sehingga mereka dibebaskan karena Kristus telah menderita atau telah memikul seluruh dosa mereka. Persoalan di dalam hidup ini, Yesus saja yang sanggup menyelesaikannya. Persoalan dosa kita kepada Allah, Yesus saja yang sanggup menyelesaikannya. Kita melihat bahwa Yesus adalah pusat dari pertolongan kita. Yesus adalah pusat dari pertolongan manusia. Mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, yaitu masalah dosa. Yaitu persoalan dosa. Yesus saja yang sanggup menyelesaikan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya kita semua orang berdosa. Kalau engkau tidak percaya kepada Kristus, engkau akan menerima seluruh hukuman dosa di dalam neraka. Itu adalah konsekuensi, itu adalah akibat dari dosa yang saudara perbuat. Tetapi jika saudara percaya kepada Kristus, maka saudara bebas dari hukuman. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang percaya tidak akan lagi dihukum. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Yesus sanggup menyelesaikan perkara yang sangat besar yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalau saudara memiliki persoalan, ingat, Yesus adalah pertolongan kita, adalah kekuatan kita yang sanggup melepaskan kita dari persoalan. Saudara-saudara sekalian, ini saja yang bisa saya bagikan bagi kita pada malam hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudariku sekalian. Mungkin ada saudara-saudara yang mau memperdalam atau menambah firman Tuhan pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan, karena saya hanya berbicara baru sebagian. Ya, kalau ada, silakan. Oke, baik, kalau tidak ada lagi, mari kita menyanyikan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami banyak masalah, Tuhan, dalam hidup ini. Kami banyak pergumulan. Ada banyak pergumulan yang kami alami. Pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan masa muda, pergumulan masa depan kami. Semuanya seakan menekan kami, dan semuanya sangat berat bagi kami. Namun kami boleh mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, dan kami boleh menemukan Yesus adalah kekuatan. Yesus adalah jalan keluar daripada semuanya ini. Yesus satu-satunya yang sanggup menolong kami dari seluruh pergumulan kami. Bahkan dalam persoalan dosa yang kami tidak bisa selesaikan, Engkau sanggup menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, kami menyadari bahwa diri kami begitu berdosa dan layak dihukum di dalam neraka. Tetapi ya Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sehingga kami yang percaya, yang membuka hati, menerima Engkau sebagai Juru Selamat, kami boleh mendapat pengampunan dosa karena Kristus telah menanggung pada kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.